selamat pagi. Bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda sepanjang hari ini melalui renungan pagi dengan tema Agama yang Bersinar, yang akan menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Kita akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar, menyinarkan kasih-Nya dimanapun kita berada. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 19 Februari 2023 dengan judul Mereka yang Takut Kepadanya. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Oleh karena kasih dan rahmat Tuhan begitu besar bagi kehidupan kami, lebih khusus sepanjang malam di dalam pembaringan kami, hingga tiba di pagi hari ini kami bangun dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami sangat rindu Tuhan untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan kami mempraktekannya dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Mazmur 147 ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setia-Nya. Mari kita ikuti penjelasannya. Seluruh sorga bersukacita bila yang lemah, manusia berdosa menyerahkan diri kepada Yesus dan menghidupkan kehidupannya. Disalin dari buku Amanat kepada Orang Muda, halaman 130. Kristus telah menyanggupi dirinya untuk menjadi pengganti serta jaminan, dan tidak dilalaikannya seorang pun. Ia yang tak dapat melihat umat manusia terpapar pada kehancuran yang abadi, tanpa mencurahkan nyawanya untuk mati demi mereka itu. Memandang dengan rasa pengasihan dan kasih sayang kepada setiap jiwa yang menyadari bahwa ia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Ia tidak akan memandang kepada seorang pemohon yang gemetar tanpa mengangkatnya. Ia yang perantaraannya grafiratnya sendiri telah menyediakan bagi manusia satu persediaan ilahi dari kekuatan moral, tidak akan gagal untuk menggunakan kuasanya bagi kita. Kita dapat membawa dosa-dosa dan kesusahan kita ke kakinya, karena Ia mengasihi kita. Setiap pandangan serta firman-Nya mengundang keyakinan kita. Disalin dari buku Seri Membina, jilid 5, halaman 114. Betapapun melarat makhluk manusia, sehingga orang menghina dan menjauhkan diri daripadanya. Mereka itu tidak begitu keji, begitu malang bagi perhatian dan kasih Allah. Kristus rindu orang-orang yang penuh beban, letih dan tertindas datang kepadanya. Ia hendak memberikan kepada mereka terang dan kesukaan serta kedamaian yang tidak akan ditemukan di tempat lain. Disalin dari buku Seri Membina, jilid 5, halaman 169. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini memberikan kekuatan, berkat rohani bagi masing-masing kami. Lebih daripada itu memberikan sebuah penekanan, Kristus telah menyanggupi dirinya untuk menjadi pengganti serta jaminan dan tidak dilalaikan seorang pun. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden,
para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Mereka membutuhkan pertolongan Tuhan, hikmat pengetahuan sorga, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi dan juga resesi ekonomi saat ini. Boleh sesuai dengan amanat dan rencana Tuhan sendiri. Kami menyerahkan para tim medis ke dalam tangan kasih dan rahmat-Mu ya Tuhan. Engkau berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang sedang melayani di setiap rumah sakit, bahkan puskesmas dan pustu. Hikmat dan sukacita sorga senantiasa Tuhan berikan bagi masing-masing mereka. Lebih daripada itu kami berdoa khusus untuk Rumah Sakit Advent Palangkaraya, Rumah Sakit Advent Kupang. Di dalam menyelesaikan bangunan tersebut begitu banyak masalah tantangan yang sedang dihadapi. Tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan dapat menyelesaikan semuanya tepat pada waktunya. Kami menyerahkan hamba-Mu Dr. Raymond yang Tuhan percayakan untuk memimpin Rumah Sakit Advent Palangkaraya. Tuhan curahkan kepada mereka hikmat pengetahuan sorga selalu, agar mereka dapat menjalankan tugas pelayanan yang Tuhan berikan bagi hamba-Mu ini dengan penuh sukacita. Kami menyerahkan guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan. Hikmat pengetahuan sorga yang Tuhan percayakan bagi masing-masing mereka. Biarlah mereka mendidik anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Saat ini Tuhan, mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus di dalam pelayanan mereka. Kami juga menyerahkan TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, berikan mereka kekuatan, kesehatan, cukupkan segala kebutuhan mereka. Dan lebih daripada itu mereka juga membutuhkan hikmat dan pengetahuan sorga selalu, agar mereka juga bertanggung jawab di dalam segala tugas yang telah dipercayakan kepada mereka. Kami berdoa untuk para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada. Tuhan, biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan bagi hidup mereka. Mereka selalu mengutamakan Tuhan. Mereka menjadi berkat bagi sesama manusia. Lebih daripada itu ya Bapa, biarlah mereka selalu menceritakan kebaikan dan kemurahan Tuhan setiap saat. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup. Tuhan, berikanlah mereka iman yang teguh. Untuk mereka percaya, bersandar hanya kepada Tuhan Yesus setiap hari. Terima kasih Bapa yang baik. Dengarlah segala doa kami Tuhan. Dan mau mengampuni segala dosa kami. Karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.